Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Talisa akan menganalisis tentang solusi kognitistik untuk anak SD yang sulit fokus. Di sini ada pengertian teori kognitistik. Teori belajar kognitistik itu teori yang menekankan pada pengaruh pemikiran dan mental terhadap perilaku seorang. Jadi menganggap bahwa belajar itu merupakan proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Di sini ada tokoh teori kognitistik, ada Jean Piaget, Brunner, terus ada Ausubel. Prinsip-prinsip utama. Prinsip utamanya itu teori kognitistik menekankan peran penting indera seperti pendengaran, perhatian, ingatan, penalaran, dan pemecahan masalah dalam proses belajar. Pengetahuan ini sudah dimiliki oleh seseorang mempengaruhi cara mereka belajar, di mana informasi baru akan terhubung dengan pengetahuan sebelumnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Implikasi teori dalam pembelajaran SD. Ada pembelajaran berpusat pada siswa, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis, ada penggunaan konstruksi pengetahuan, ada penggunaan teknologi dan media. Hasil observasinya tadi SD, kan saya observasinya itu dilakukan terhadap siswa kelas 3 SDN Kaduagung 2, khususnya pada seorang siswa bernama Gina. Berdasarkan hasil wawancara saya dan pengamatan, Gina menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, terutama saat materi disampaikan melalui media visual seperti video dan gambar bergerak. Namun Gina ini mengalami kesulitan saat belajar bahasa Inggris karena dia merasa pelajaran tersebut sulit dipahaminya. Ia lebih menyukai pembelajaran berbasis digital dan kegiatan berkelompok serta mengeluh bosan jika belajar hanya dengan buku atau ceramah guru. Kesalahan utama yang ditemukan, kurangnya fokus dan motivasi belajar saat guru menggunakan metode konvensional atau bisa disebut ceramah dan buku teks. Kesulitan memahami materi abstrak khususnya bahasa Inggris jika tidak didukung media yang menarik. Jadi kalau tidak bahasa Inggris tidak didukung dengan media yang menarik, maka siswa seperti Gina ini akan mengalami kesulitan. Jadi keterbatasan sarana pembelajaran seperti perangkat digital menyebabkan guru tidak selalu menggunakan media audiovisual. Tidak semua guru juga terbiasa memanfaatkan teknologi sehingga siswa kehilangan potensi pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Dan solusi kondusif, siswa seperti Gina lebih tertarik belajar dengan video, gambar, dan kerja kelompok. Namun masih banyak pembelajaran disampaikan dengan metode konvensional membuat siswa pasif dan kurang memahami materi. Solusinya, guru perlu diberikan pelatihan untuk menggunakan media audiovisual secara optimal. Sekolah juga perlu menyediakan sarana seperti proyektor, speaker, dan koneksi internet. Guru juga bisa menggunakan media sederhana seperti video offline, gambar cetak, alat peraga jika fasilitas terbatas. Metode diskusi, presentasi kelompok, dan permainan edukatif perlu dimasukkan agar siswa lebih aktif dan tidak mudah bosan. Integrasi media dengan aktivitas fisik atau visualisasi langsung bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sulit. Jadi masalah siswa itu sangat banyak ya teman-teman. Banyaknya cenderung, terus penyebabnya guru itu hanya menggunakan ceramah dan buku. Jadi solusinya harus gunakan media video dan diskusi kelompok. Yang kedua, siswa sulit memahami materi abstrak. Penyebabnya materi tidak dikaitkan dengan pengalaman konkret. Jadi solusinya gunakan gambar, simulasi, dan alat peraga sederhana. Yang ketiga, siswa pasif di kelas. Penyebabnya tidak ada kegiatan interaktif. Solusinya harus ada ice breaking, permainan edukatif, dan tanya jawab. Yang terakhir, teori pelajaran dengan masalah yang ditemukan. Masalahnya ada siswa kurang fokus saat belajar konvensional, siswa sulit memahami materi, siswa lebih menyukai pembelajaran digital visual. Jadi analisisnya, mengapa teori kognitistik relevan? Anak usia itu belum mampu berpikir abstrak sepenuhnya sehingga mereka memerlukan media visual untuk membayangkan konsep. Jadi teori ini menekankan pentingnya struktur kognitif yang dimiliki siswa sehingga materi harus disampaikan dengan cara memudahkan siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama.
Contoh nyatanya nih, Gina lebih memahami pelajaran bahasa Indonesia karena disertai cerita visual dan gambar menarik, tapi kesulitan memahami bahasa Inggris karena tidak didukung media yang konkret. Usulan solusinya yang ke-1 ya, pembelajaran berbasis multimedia, gunakan video, animasi, dan infografis untuk menyampaikan materi. Pembelajaran kolaboratif, kelompokkan siswa untuk berdiskusi atau menyelesaikan tugas bersama. Model pembelajaran konseptual, kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari nyata. Jadi bisa nih pendekatan gurunya. Nah, menurut Brunner, guru itu harus memberikan bantuan sementara saat siswa belajar konsep baru, lalu mengurangi bantuan ketika siswa mulai menguasai. Diskusi dan refleks. Setelah menonton video, siswa diajak berdiskusi agar mereka terlibat secara aktif. Bahasa yang sederhana dan akrab. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk menghindari kebingungan, khususnya saat menjelaskan video berbahasa asing. Nah, media belajar yang bisa digunakan itu YouTube, terus sumber terpercaya. Khususnya kalau mau games itu harus ada quiz ya, supaya gini, terus ada gambar dan poster menjelaskan isi materi bacaan. Audio storytelling juga bisa nih untuk bahasa Indonesia atau PAI. Itu kesimpulan saya dari yang disampaikan. Teori kognitivistik relevan dalam pembelajaran SD karena membantu siswa memahami konsep melalui media konkret dan pengalaman belajar aktif. Yang kedua, penggunaan media audio visual dan pendekatan pembelajaran yang interaktif menjadi solusi efektif atas masalah kurang fokus dan sulit memahami materi. Cukup sekian dari saya dari kelompok 1. Mengucapkan mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih telah menyimak video saya. Bye.